Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya. Ibu gimana, Bu? Baik. Makasih Bu udah bertanya. Ketua kelas siapa? Ibu. Aku siapa? Ketua kelas hari ini ada yang nggak masuk nggak? Nggak ada Bu, semuanya masuk semua. Oke, bagus. Aku pada rajin-rajin banget sih. Oke, lanjut. Ketua kelas disiapkan kelasnya untuk ngikutin pelajaran hari ini. Tentu teman-teman sebelum kita mulai belajar, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, baru mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pertemuan pada hari ini, Ibu ingin mengulas pertemuan minggu lalu. Kalian sudah diberikan tugas untuk pembuatan makalah kan? Selanjutnya bagaimana konsep makalah yang kemarin sudah kalian buat? Coba dari perwakilan kelompok 1. Maju dong. Untuk perwakilan kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kami menggunakan data masalah yang dimana daerah bantaran kali di daerah kami itu banyak rumah-rumah yang dibangun di dekat kali, sehingga ketika hujan sering terendam banjir dan pada akhirnya menyebabkan mereka harus mengungsi. Dari kondisi tersebut kami menemukan masalah, yaitu apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, dan kami akan bahas dalam konteks pembangunan kewilayahannya. Pertama, topik permasalahannya itu kami mengambil masalah banjir di perkotaan dan upaya pembangunan berkelanjutannya. Nah, kami mencari data-data tentang fenomena banjir di kota-kota lalu, apa yang menyebabkannya. Setelah itu bagaimana upaya yang harus dilakukan supaya berguna untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oke, bagus. Oke, dipersilakan duduk. Terima kasih ya Elia. Selanjutnya dari perwakilan kelompok 2 boleh dipaparkan hasil diskusi minggu kemarin. Jadi di sini kelompok 2 itu permasalahannya mengenai pemanfaatan ruang antar kepentingan sektor kehutanan dengan pertambangan. Nah, antar dua sektor tersebut tuh jadinya akan membuat eksploitasi berlebihan, alih fungsi lahan terus-menerus, terus kualitas lingkungan yang menurun, dan masih banyak lagi. Sehingga dari masalah tersebut tuh kami sepakat di laporan kami tuh akan membahas gimana seharusnya penataan ruang yang baik agar dampak-dampak yang disebutkan tadi bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Kami membagi pembahasan dari topik permasalahan yaitu penggunaan alih fungsi lahan, yang khususnya itu kasus lahan perkebunan, pertanian atau hutan menjadi pertambangan. Lalu dampaknya apa aja dan gimana sih seharusnya pengembangan wilayah yang baik berdasarkan karakteristik wilayah sumber daya alamnya, sehingga daerah ini tuh tahu gitu potensi yang seharusnya dikembangkan atau dilestarikan atau dijaga, sehingga nggak ada izin yang asal gitu untuk membuka lahan baru atau menggantikan fungsi lahan seharusnya. Oke, baik. Terima kasih ya ini dari kelompok 2. Dipersilakan duduk. Untuk hasil diskusi selanjutnya akan disampaikan di akhir kelas, oke? Baik Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan materi tentang rencana wilayah pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan makalah yang akan kalian buat. Zidan bisa minta tolong Ibu untuk sambungkan laptop Ibu ke Fitri. Baik, Ibu.
Ya sudah. Oke. Kaitkan materi rencana pembangunan wilayah secara berkelanjutan melalui infografis yang sudah dibuat. Sudah terlihat kan ya? Terlihat belum? Ini Bu. Bu. Oke, di sini ada rencana pembangunan wilayah secara berkelanjutan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari pembangunan wilayah secara berkelanjutan itu sendiri. Yang pertama ada unsur ekologis, kedua ada tatanan ekonomi, ketiga ada sosial budaya, yang keempat ada pertahanan dan keamanan, yang kelima ada politik, dan yang terakhir itu ada studi kasus dari rencana pembangunan wilayah secara berkelanjutan, yaitu contoh dari kota yang menerapkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan, yaitu ada kota Semarang yang menjadi kota smart ekonomi terbaik. Untuk lebih jelasnya, Ibu ingin ada salah satu dari kalian untuk membacakan infografis yang ada di depan. Siapa yang mau maju? Oke, baik, yang maju silakan. Ya. Oke. Jadi di sini yang pertama, di sini ada rencana pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Jadi yang pertama itu ada unsur ekologis. Unsur ekologis ini adalah pembangunan wilayah yang berkelanjutan yang memperhatikan unsur ekologis dengan memelihara berbagai tatanan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada. Pengembangan harus dilaksanakan dengan terus memelihara integrasi tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan bumi tetap harus terjaga. Yang kedua itu ada tatanan ekonomi, yaitu pembangunan wilayah yang berkelanjutan mempunyai tatanan yang menjamin kestabilan ekonomi. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang bisa mendorong efisiensi ekonomi dan mencapainya sumber daya alam yang dimana nilai ekonominya dapat dihitung sebagai kapital dalam rangka akunting ekonomi. Oke. Oke. Yang ketiga itu ada sosial budaya, di mana pembangunan wilayah yang berkelanjutan mempunyai tatanan yang menjamin kestabilan ekonomi. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang bisa mendorong efisiensi ekonomi dan mencapainya sumber daya alam yang dimana nilai ekonominya dapat dihitung sebagai kapital dalam rangka akunting ekonomi. Yang keempat ada pertahanan dan keamanan, yaitu pembangunan wilayah yang berkelanjutan memiliki indikator dalam pertahanan dan keamanan yang berarti mampu untuk mengatasi ancaman dan tantangan dari dalam ataupun luar negeri, baik ancaman secara langsung ataupun tidak langsung yang bisa membahayakan bangsa dan negara. Terus yang kelima, Bu boleh di scroll tolong. Oke, yang kelima itu adalah politik, yaitu pembangunan wilayah yang berkelanjutan juga mempunyai indikator dalam bidang politik yang dimana harus mempunyai rasa hormat terhadap kebebasan individu dan sosial untuk bisa ikut serta di dalam bidang ekonomi, sosial dan juga politik. Proses pembangunan yang berlangsung harusnya terjadi secara transparan dan bertanggung jawab agar dapat dilihat oleh semua masyarakat. Terus juga di sini ada salah satu contoh studi kasus yang perencanaan tata ruangnya itu sudah mencakup 5 dari aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam perencanaan tata ruang, yaitu adalah Kota Semarang yang menjadi kota smart ekonomi terbaik. Oke, bagus, terima kasih Uma. Boleh nih dikasih kesimpulan dari infografis yang udah kamu bacain? Oke, jadi menurut saya untuk perencanaan tata ruang itu harus mencakup 5 aspek yang ada di sini. Yang pertama unsur ekologis, di mana dalam perencanaan tata ruang itu kita harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang kedua itu ada tatanan ekonomi, di mana kita harus memperhatikan nih wilayah kita itu tatanan ekonominya seperti apa. Terus yang keempat adalah sosial budaya, di mana kita harus mempertahankan sosial dan juga budaya yang ada di wilayah kita. Yang keempat adalah pertahanan dan keamanan, di mana wilayah kita itu harus aman dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Yang kelima itu ada politik, di mana politiknya itu harus transparan agar warganya itu bisa aman, damai, sejahtera.
gitu Ibu. Oke baik, terima kasih Ilma. Beri tepuk tangan dulu dong buat Ilma. Oke, Ibu punya infografis yang kedua nih yang berisi juga materi tentang pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Ini ada infografis yang kedua. Bisa dilihat di sini ada pembangunan wilayah yang mementingkan keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, keberlanjutan budaya, dan ada satu contoh kota di Indonesia yang menerapkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Di sini ada yang mau lagi nggak bacain infografis yang ada di depan? Saya Bu. Oke, bagus. Ulin, dipersilakan. Bisa di zoom Bu. Oke, baik. Oke ya. Oke teman-teman, di sini jadi ada rencana pembangunan suatu wilayah secara berkelanjutan. Yang pertama itu ada ekonomi, yang mana menerapkan seperti menemukan solusi efektif untuk kelaparan dan juga kemiskinan di dunia dengan cara yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu ada ekonomi, adalah studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya mereka, baik itu air, udara, makanan dan juga bahan bakar, dan ketika dikombinasikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan akan berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang hanya berkelanjutan dan juga secara bersamaan meningkatkan kualitas hidup kita dan juga lingkungan. Selanjutnya yaitu ada keberlanjutan ekonomi dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum, yaitu nilai dan penilaian, instrumen kebijakan dan juga kemiskinan dan lingkungan. Selanjutnya ada keberlanjutan sosial, merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang secara signifikan terjadi ketika komponen masyarakat yang stabil dan tidak stabil membutuhkan kebangkitan sumber daya yang terkuras. Parameter lain yang terlibat dalam memahami konsep ini yaitu terdiri dari partisipasi masyarakat yang sistematis, masyarakat sipil yang kuat, termasuk juga pemerintah, standar kejujuran yang diterima secara umum yaitu toleransi, kasih sayang, kesabaran dan cinta, dan yang terakhir itu ada kesetaraan gender. Selanjutnya yaitu ada keberlanjutan budaya. Nah, faktor-faktor yang menjadi dasar utama keberlanjutan budaya yaitu pertama ada individu yang berbudaya, yaitu keadaan pikiran yang berkembang dapat menghasilkan peningkatan kesadaran di antara masyarakat yang akan melindungi dan mempromosikan keragaman budaya yang penting bagi hak asasi manusia yang universal. Selanjutnya ada globalisasi, yaitu dengan keragaman budaya yang tersebar di berbagai negara. Efek globalisasi ini perlu dibahas secara imperatif untuk mengatasi kebangkitan negara-negara multikultural serta berbagai masalah yang dihadapi oleh mereka. Selanjutnya di situ ada kota Kediri yang mana berhasil menyabet 3 kategori penghargaan sekaligus, yaitu kota paling berkelanjutan kedua di Indonesia, selanjutnya kota paling berkelanjutan dalam bidang akses dan mobilitas di Indonesia, yang terakhir kota paling berkelanjutan dalam bidang tata pamong di Indonesia. Oke, baik, Ulin, bagus banget. Terima kasih. Boleh nih Ulin kasih kesimpulan juga dari infografis yang udah Ulin bacain? Jadi kesimpulannya menurut saya dalam merencanakan suatu pembangunan yang berkelanjutan itu harus memperhatikan 3 aspek tersebut, yaitu tadi ekonomi, budaya, dan juga sosial, yang mana ketiganya ini kan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita dan masyarakat. Jadi apabila salah satu dari aspek tersebut tidak terpenuhi, maka pembangunan pun juga tidak selaras gitu dengan lingkungan dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita gitu Bu. Oke, terima kasih Ulin. Beri tepuk tangan dulu dong buat Ulin. Silakan duduk ya Ulin. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Kita masuk ke pemaparan hasil diskusi kelompok kalian yang mengenai lanjutan bagaimana progres pembuatan makalah kalian. Dimulai dari kelompok 1, bisa dipersilakan maju ke depan. Ini maju. Iya, maju betul Septian. Yang nomor 1.
Oke, bisa langsung dimulai kelompok 1. Salam. Langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau memberikan hasil dari apa yang sudah kita cari. Dimulai dari Septi mungkin mau. Oke, jadi kelompok kami itu menggunakan data masalah banjir yang ada di DKI Jakarta. Nah, topografi atau bentuk permukaan bumi di Provinsi DKI Jakarta itu kan dianalisis itu dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lerengnya yang terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Faktanya, bahkan sekitar 40% permukaan tanah Provinsi DKI Jakarta berada 1 sampai 1,5 meter di bawah muka laut pasang. Nah, fenomena banjir yang terjadi di Jakarta juga tidak lepas dari kemiringan lerengnya. Hal ini disebabkan karena beberapa lokasi kota Jakarta masih tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0 sampai 3% atau berada pada kemiringan lereng relatif landai. Nah, kemiringan lereng pada kota Tangerang dan Bekasi memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng yang relatif landai. Oke, selanjutnya dalam 4 dasawarsa terakhir ini peningkatan jumlah penduduk Jakarta yang berlangsung pesat telah menyebabkan kawasan resapan air berkurang drastis karena beralih fungsi menjadi daerah lahan terbangun dan industri. Pada lahan-lahan yang sebelumnya menjadi daerah resapan air dilakukan betonisasi atau pembetonan dan aspalisasi atau pengaspalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak mampu menyerap air. Meningkatnya jumlah perumahan juga menjadi pemicu pengambilan air tanah yang dilakukan secara terus-menerus yang kemudian berkontribusi terhadap berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air di permukaan. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian Jakarta. Pengambilan air tanah yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan turunnya permukaan tanah. Secara umum, variasi laju penurunan tanah Provinsi DKI Jakarta yang terdeteksi adalah sekitar 1-15 cm per tahun. Ya, selanjutnya banjir Jakarta juga disebabkan oleh semakin sedikitnya ruang terbuka hijau atau RTH. Akibat dari masifnya alih fungsi lahan yang terjadi di Jakarta dan intensitas hujan yang sedang hingga lebat akibat perubahan iklim global ini mengakibatkan munculnya genangan hingga terjadi banjir di Jakarta dan sekitarnya. Limpasan air hujan yang jatuh atau runoff tidak dapat diserap sepenuhnya oleh tanah karena pembangunan yang tak terkontrol tanpa memperhatikan aspek lingkungan, ditambah dengan berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan. Daerah resapan air ini dapat didukung salah satunya oleh ruang terbuka hijau. Fungsi ruang terbuka hijau ini menurut Permendagri nomor 1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau, kawasan perkotaan dapat berfungsi sebagai ekologi, sosial, budaya, arsitektur, dan ekonomi. Secara ekologis, ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Menurut UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang masyarakat kota, harus memiliki ruang terbuka hijau minimal sebesar 30% dari total luas kota terkait secara keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa Jakarta masih memiliki jumlah ruang terbuka hijau yang kurang dan dibutuhkan pembaharuan mengenai tata ruang kota oleh pemerintah berwenang demi kesejahteraan kondisi lingkungan Jakarta itu sendiri. Ya, terus terjadinya banjir di DKI Jakarta bukan merupakan kesalahan satu pihak saja. Dibutuhkan tekad, perencanaan, dan penerapan yang konsisten dari berbagai pihak untuk menyiasati kondisi alam yang kurang bersahabat, tentunya guna mencari solusi terbaik yang bisa dilakukan. Pemerintah ataupun pengelola dapat melakukan penyuluhan berkala tentang antisipasi banjir dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang, sehingga dapat menimbulkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat.
Selain itu, perlu adanya penerapan regulasi pemberian sanksi bagi warga yang telah membuang sampah sembarangan terlebih di badan sungai agar memberikan efek jera kepada setiap warganya. Untuk permasalahan di daerah aliran sungai atau DAS, pemerintah dapat melakukan pengawasan bagi warga yang tinggal di daerah tersebut serta memberikan alternatif pilihan dengan memberikan tempat tinggal yang nyaman sebagai penggantinya. Diharapkan pula program yang telah berjalan dengan baik tetap berjalan terus-menerus dan berkesinambungan. Hal yang bisa dilakukan oleh warga DKI Jakarta dan sekitarnya, diantaranya melakukan kerjasama antar warga untuk saling merawat dan menjaga lingkungan. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu harus diimbangi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Selain itu, setiap warga diharapkan berperan aktif dalam mengelola dan melakukan daur ulang sampah sehingga dapat menambah penghasilan bagi warga. Melakukan pemilahan sampah dengan penyediaan tempat sampah yang berbeda antara sampah organik dan anorganik juga harus dilakukan di setiap rumah yang ada di DKI Jakarta. Begitu Ibu dari kelompok kita. Oke, terima kasih kelompok 1. Dipersilakan duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kelompok 1 dulu. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 bisa memberikan hasil paparan diskusi. Tar dulu. FYI ini udah 10 menit cuy. Iya, nggak apa-apa. 10-20 menit. Nggak apa-apa. Ya Allah. Tabarakallah. Siapa? Aku lagi teh. Belum? Deh. Oke, selanjutnya kelompok 2 disilakan memaparkan hasil diskusi kelompok kalian dan membacakan hasil progres untuk makalah kelompok kalian. Baik Ibu. Baik, silakan. Lupa dulu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memberikan hasil dari data dampak dari alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan pertambangan dan pengembangan wilayahnya berdasarkan karakteristik SDA wilayah tersebut. Nah, pada pembahasan kelompok kami ini menggunakan kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan. Terjadinya konversi lahan pertanian menjadi pertambangan pasir yang semakin marak dilakukan di wilayah desa Keningar merupakan ancaman nih bagi keberlanjutan sektor pertanian di wilayah tersebut. Hal ini juga dapat mengurangi ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi tambang pasir itu bisa dengan mudah dan cepat mendatangkan keuntungan bagi para petani. Tapi pemanfaatan hasil keuntungan yang kurang bijak dan penuh perhitungan hanya akan membuat mereka mendapatkan keuntungannya itu sebentar atau sesaat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampaknya. Dampak tersebut seperti tanah menjadi rawan longsor, kemudian putusnya saluran air, semakin menurunnya permukaan air tanah, kurangnya daerah resapan air, selanjutnya ada hilangnya lapisan tanah yang kaya akan zat hara dan hilangnya habitat spesies tertentu serta sulitnya akses terhadap lahan pertanian. Jadi dari adanya dampak tersebut membuat petani memutuskan untuk mengkonversi lahan pertanian menjadi tambang pasir. Nah, selanjutnya yaitu alih fungsi lahan pertanian menjadi tambang pasir. Secara hukum itu merupakan dilarang, namun tetap terus berjalan dan dilakukan oleh masyarakat karena sebagian besar masyarakat bahkan pemerintah daerah sudah mentoleransi hal ini. Akibatnya konversi lahan pertanian pun terus dilakukan dan tidak terkendali. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu secara langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan itu bisa berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape dan masalah lingkungan. Alih fungsi lahan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, misalnya pengalih fungsian lahan menjadi alih pemukiman yang dampaknya dapat menurunkan hasil panen, pencemaran lingkungan yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan lain sebagainya. Ya, udah selesai. Terus beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk selanjutnya Ibu cukupkan hari ini. Kalian dipersilakan untuk melanjutkan pembuatan makalah kalian. Ibu tutup kelasnya hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita dulu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin meninggalkan kelas ya.